Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran animasi. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran kali ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana cara kita menerapkan pembuatan animasi menggunakan teknik penulangan atau skeleton di OpenToonz, teman-teman ya. Tapi sebelum kita menerapkan teknik penulangan itu, kita akan coba untuk membreakdown terlebih dahulu karakter animasi yang sudah kita miliki menjadi bagian-bagian yang terpisah, mulai dari tangan, kaki, dan kepala atau badan ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, tidak berlama-lama, sekarang kita akan coba lanjut ke Photopea saja teman-teman ya. Nah, langkah pertama teman-teman yang perlu kita lakukan adalah kita mengupload terlebih dahulu bagian-bagian tubuh, bagian karakter animasinya. Caranya kita klik file, lalu kita klik open and place. Lalu berikutnya setelah kita klik open and place, teman-teman silahkan cari filenya ada di mana, dan klik open saja ya. Pastikan file yang akan teman-teman breakdown menjadi beberapa bagian tubuh itu sudah menjadi file .png ya ekstensinya sebelumnya. Nah, berikutnya kita kan sudah memiliki nih teman-teman siapa namanya? Kita sudah memiliki eh, sebuah karakter yang akan kita potong. Nah, sekarang kita akan coba potong bagian tangan kirinya terlebih dahulu ya. Nah, cara untuk memotongnya seperti apa? Nah, di sini kita akan coba gunakan yang namanya lasso select ya. Silahkan teman-teman klik lasso select dan pastikan teman-teman sekarang itu sedang memilih layer karakter ya. Lalu habis itu, habis pilih lasso select, teman-teman bisa coba tinggal menyelek aja bagian yang akan teman-teman pisahkan, yaitu bagian tangan kirinya. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Lalu habis itu, teman-teman silahkan klik kanan di atas hasil select-nya, lalu layer via copy. Nah, di layer via copy ini, kita akan coba mendapatkan hanya bagian tangan kiri saja. Kita hapus bagian yang tidak kita butuhkan. Kita coba hide dulu untuk karakternya. Nah, setelah kita hide si karakternya, di sini teman-teman, kita sudah mendapatkan karakter tangan kiri saja. Tapi di karakter tangan kiri ada bagian yang belum rapi. Maka dari itu kita bisa menggunakan eraser tool untuk menghapusnya. Silahkan klik eraser tool ini, lalu silahkan boleh dihapus ya bagian yang kuning yang tidak diinginkan, lalu bagian ini nih. Sehingga hanya tersisa bagian tangan kiri saja. Dan proses itu silakan terus dilakukan untuk bagian-bagian lainnya ya. Mulai dari tangan kiri, lalu berikutnya ke tangan kanan, lalu kepala, kaki kiri, dan kaki kanan. Jadi nanti ada kurang lebih 5 bagian ya teman-teman. Nah, setiap bagiannya disimpan di layer yang berbeda. Nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Saya coba nyalakan tiap layernya. Nah, dan kita rename namanya. Misalkan jadi bagian head atau bagian uh, length left kayak gitu ya, misalkan. Silahkan boleh di rename. Nah, setelah kita rename, kita akan coba mengekspor satu per satu, teman-teman, untuk asetnya ini ya. Untuk aset karakternya ini. Nah, sebelum kita mengekspor, silakan teman-teman apa namanya hide dulu si backgroundnya supaya jadi PNG nanti ya. Lalu kita ekspornya satu persatu. Maka ini karakter utama kita hide, lalu pot right hide. Nah, kita sisakan yang satu persatu mengekspornya. Lalu teman-teman tinggal klik file, lalu pilih export as, pilih PNG ya. Lalu setelah pilih PNG, silahkan klik Save. Nanti akan tersimpan di folder download. Kita lanjut ke yang bagian berikutnya. Berarti yang left ini kita hide, kita nyalakan yang head ini. Habis itu kita klik File, kita export as, pilih PNG. Seperti itu ya teman-teman, sama. Sampai semuanya terekspor jadi PNG. Nah, setelah kita ekspor jadi PNG, apa langkah yang perlu kita lakukan berikutnya? Langkah yang perlu kita lakukan berikutnya adalah di sini teman-teman kita akan mencoba berpindah ke OpenToonz-nya. Ya, sekarang saya coba share screen kan terlebih dahulu OpenToonz-nya. Nah, silakan di OpenToonz teman-teman boleh buat file baru atau project baru ya teman-teman. Nah, di OpenToonz ini teman-teman silakan bikin file baru seperti ini ya. Nah, berikutnya langkah yang akan kita lakukan yaitu kita sekarang akan mencoba memasukkan terlebih dahulu aset per bagian tubuhnya ya. Tapi kita masukinnya barengan aja. Caranya kita ke folder download, folder tempat menyimpan hasil bagian-bagian tubuh itu. Lalu kita select aja semuanya langsung. Kita klik shift, lalu kita select semuanya ya. Habis itu kita klik kiri, tahan, pindahkan ke OpenToonz, lalu kita lepaskan di bagian frames ini.
Lalu pilih load ya teman-teman, jangan import karena kalau import nanti filenya jadi .jpeg ya teman-teman, bukan PNG. Seperti itu ya. Nah, setelah selesai seperti ini, apalagi langkah yang perlu kita lakukan? Langkah yang perlu kita lakukan berikutnya adalah teman-teman mengatur bagian node ini ya. Nah, kita lihat, kita akan jadikan kepala itu sebagai node utamanya, node tengahnya. Maka bagian tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri menjadi menuju si bagian kepala itu. Kita lihat kepala itu ada di call satu, berarti kita akan coba hubungkan semua ini ke call satu ya teman-teman. Nah, dari call 2 kita ubah arahnya ke call satu, dari yang biru kita klik yang birunya lalu ke arahkan ke yang merah di call satu ya kayak gini. Lalu dari call 3 juga sama, kita klik yang birunya, kita arahkan ke yang merah di call satu dari call 3. Lalu berikutnya kita arahkan dari call 4 ke call satu juga ya. Seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya satu lagi dari call 5. Nah, kita arahkan ke call satu juga yang warna merah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Lalu berikutnya kita panjangkan si frame-nya. Ini setiap call-nya kita panjangkan frame-nya maksudnya ya. Dengan cara kita klik si new project-nya ini lalu kita tarik ke bawah sampai frame 12 misalkan ya. Semuanya kita sama. Kita tarik ke bawah sampai frame 12 juga. Nah, setelah kita tarik ke bawah sampai frame 12, ini pun sama. Jadi semuanya sama ya teman-teman. Sampai frame 12 kayak gini. Nah, setelah kita tarik semuanya sama sampai frame 12, apalagi sih yang perlu kita lakukan untuk praktik menerapkan skeleton atau menerapkan penulangan pada OpenToonz ini? Nah, langkah yang bisa teman-teman lakukan berikutnya setelah tadi mencoba apa? Setelah tadi mencoba membuat apa namanya? Setelah tadi mencoba membuat eh, frame-nya sampai ada ke frame 12, langkah yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita akan coba animasikan ya dengan caranya seperti ini teman-teman, cara untuk menambahkan skeletonnya itu. Saya coba share screen kan terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan skeletonnya di sini kita coba klik nih eh, icon tool skeleton tool. Lalu berikutnya setelah kita klik icon ini ya teman-teman, langkah yang akan kita lakukan di sini adalah kita bisa coba klik ini. Modenya ganti jadi inverse kinematic. Sebentar, nah dan ganti modenya jadi inverse kinematics. Nah, sekarang kita coba cek apakah sudah berjalan atau tidak. Nah, ternyata sudah berjalan ya, teman-teman. Ini tangannya sudah kita bisa gerakan. Nah, kayak gini ya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, cara menggerakkannya bagaimana? Oke, kita misalkan dimulai di posisi pertama semuanya kayak gini. Di posisi keenam ya, di frame keenam maksudnya, kita buat kepalanya, badannya agak miring ke kiri, tangannya mengayun ke atas. Ya, kayak gini. Lalu kaki kanan dan kirinya pun sama. Nah, kayak gini. Lalu di posisi 12 teman-teman. Nah, ini kita akan coba balikan kembali ke kiri. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri ya. Dan tangannya kita balikan lagi ke posisi semula. Nah, seperti itu. Beserta kakinya kita balikan ke posisi semula, lalu kita play. Nah, nanti maka akan terlihat animasinya sudah bergerak. Nah, teman-teman, selain kita bisa menambahkan animasi menggunakan skeleton, kita juga bisa menambahkan animasi menggunakan teknik plastik ya, teman-teman. Jadi kita akan coba gerakan sebuah apa ya, garis yang kita buat pakai brush, tapi nggak pakai pakai teknik skeleton gitu ya. Nah, namanya teknik plastik apa ya? Nah, plastik tool, teman-teman ya. Pertama-tama kita klik new project dulu di kolom baru ya, teman-teman ini. Lalu kita bikin brush, kita klik tools brush, kita gunakan brush, lalu kita bikin ombak-ombakan kayak gini ya ceritanya. Nah, sudah jadi nih ombak-ombakannya. Langkah berikutnya setelah kita jadi bikin ombaknya, kita panjangkan teman-teman. Ya, ini sampai frame 12. Nah, setelah kita panjangkan, berikutnya ini ombaknya udah jadi, kita coba klik panah yang ke bawah ini, pilih plastic tool. Lalu kita create mesh, lalu kita klik apply.
Nah, di sini kita ubah dari kita klik build skeleton, lalu kita pilih bagian yang akan menjadi skeletonnya itu. Nah, kita titik-titik aja kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita paskan ya sampai pas ke skeletonnya. Nah, habis itu kita ubah jadi animate. Nah, kalau udah diubah jadi animate, kita akan coba gerakan ya. Di posisi 6 ini kita akan coba gerakan agak ke atas. Nah, kayak gini. Nah, ininya ke bawah, kita coba variasikan saja gerakannya ya, teman-teman. Nah, lalu di posisi 12, kita coba balikan lagi. Nah, kayak gini, ininya ke atas ya. Nah, kita lihat, kita play, teman-teman. Nah, animasi menggunakan plastik tool pun sudah dapat dicoba dan bergerak. Oke teman-teman, untuk penjelasan praktik terkait pembuatan animasi di OpenTools menggunakan teknik skeleton dan plastik tool cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.